Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3246 akhirnya berhenti. Ledakan. Tangan berjari 5 hancur, alam semesta bergetar, dan sebelum benar-benar jatuh, langit berbintang hancur menjadi kehampaan, dan ruang yang hancur berubah menjadi abu terbang. Ledakan. Dao Demon melangkah maju, memegang langit dengan kedua tangan, benar-benar memblokir tangan besar yang menutupi langit, dan langsung membuka golem dari Dao luar, berubah menjadi raksasa, dan menghancurkan tangan besar Ye Chen. Bos ini. Ye Chen mendecakkan lidahnya. Atau katakanlah itu adalah iblis Tao, golem ini cukup jahat, cukup agung, dan tampaknya hanya sedikit orang yang dapat menahannya dengan tamparan. Jangan katakan itu, Dao Mo sangat rapi. Golem setinggi 10.000 kaki itu melambaikan telapak tangannya dan membanting tangan prasasti itu, menyapu medan bintang di depannya. Ye Chen lebih kecil dari seekor semut. Tidak, saya harus bersaing dengan Anda. Ye Chen membuka tubuhnya yang mendominasi, berdiri tegak, mengepalkan tinjunya, terukir dengan keabadian, dan meninju. Ledakan. Golem itu menutupi langit dengan tangannya yang besar, tubuhnya yang mendominasi tidak terkalahkan, dan dia bertabrakan langsung di langit, terdengar ledakan, dan lingkaran kehancuran muncul, menyebar ke seluruh dunia. Dalam sekejap, tubuh tuan itu runtuh. Dalam sekejap, golem itu pun meledak. Datang. Energi dan darah Dao Demon melonjak ke langit, dan dia menyerang dari udara. Matanya yang berwarna darah tidak lagi memiliki pupil, dan berubah menjadi matahari hitam. Semakin banyak kamu bertarung, semakin kuat kamu. Ye Chen mengangkat alisnya, dia tidak bisa melihatnya. Dao Demon Lord lebih aneh dari yang dia bayangkan, seolah-olah dia telah menyegel kekuatan misterius yang melampaui dewa di dalam tubuhnya. Semakin kuat orang yang dia temui, semakin kuat dia. Menarik. Sambil menghela nafas, dia juga bergegas maju. Ledakan, ledakan, ledakan. Perang meningkat, perang dihancurkan, tubuh suci, iblis Tao. Seperti dewa perang, seperti dewa iblis, bertempur di langit, satu timur dan satu barat, membentuk teknik rahasia, setiap tabrakan, ada cahaya halo menyebar, memantulkan pancaran sinar kiamat. Dapat dilihat bahwa Dao Demon berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Percuma bertarung lebih banyak dan menjadi lebih kuat, itu hanya kesalahan, dia menghadapi Ye Chen, yang selalu sangat mendominasi. Ledakan, ledakan. Ledakan. Sisi lain terlalu surgawi dan cukup hidup, Ye Chen dan Dao Demon bertarung dengan kekuatan penuh, dan Dewa Bulan dan Dewa Iblis juga bertarung seperti api yang mengamuk, dengan lampu kehancuran saling silang, setiap saat balok jatuh, itu akan menghancurkan langit berbintang yang luas. Namun, Dewa Bulan jatuh tertiup angin. Tidak semua orang seperti Ye Chen, yang pandai bertarung seperti dirinya. Dewa Bulan bukan tandingan Dewa dan Raja Iblis. Dia telah menyadari hal ini sejak lama. Pertempuran untuk menghancurkan dunia. Para penonton di luar gemetar, mereka bisa melihat langit, mereka bisa melihat penglihatan kehancurannya, evolusi demi evolusi, seperti akhir dunia. Makhluk kecil itu terlalu kuat. Raja Iblis Dao sangat menakutkan sehingga dia tak terkalahkan. Harimau berjongkok, naga tersembunyi di alam dewa. Ada banyak suara, keterkejutan, desahan, dan lidah di pipi satu demi satu, mengatakan itu adalah Ye Chen, yang seharusnya tidak dinilai dari penampilannya, meskipun dia tidak tinggi, dia bisa dipukuli oleh seorang pencuri agung dari alam semesta luar. Keributan besar seperti itu telah menarik banyak dewa, banyak dari mereka yang tak tertandingi, bersembunyi dalam ketiadaan, menatap langit, menatap Ye Chen, semuanya memiliki mata yang dalam, dan bahkan lebih, menunjukkan rasa takut. Anak kecil yang menarik. Asal-usul darah semacam ini seharusnya berasal dari jalan surga. Mengapa kamu tidak menangkapnya? Langit, adalah Huang Di asli. Ledakan, ledakan, ledakan. Para dewa melihat, pertempuran lebih intens, barisan 2 lawan 2, pertempuran itu terlalu kacau. Alam dewa hidup, dan dunia abadi juga hidup. Duel Dao of Dreams belum berakhir. Kedua wanita tertinggi juga bertarung dalam Dautai Sangtian, bertarung dari selatan ke utara, dan dari timur ke barat. Terjadi hujan darah, tetapi kebanyakan dari mereka milik iblis mimpi. Aku tidak percaya. Desisan gadis itu bahkan lebih bergemuruh, dan dia masih memiliki sedikit postur tubuh yang saleh. Dia jelas-jelas adalah kepala iblis, dengan rambut tergerai,
gigi kertakan, dan wajah ganas, yang lebih menarik daripada hantu Dao, dan memiliki keunggulan yang maju, tetapi tidak bisa mengalahkan lawan, membenci hati, marah membutakan pikiran, dan menjadi gila. Di sisi lain, permaisuri kehancuran timur, dari awal hingga akhir, tampak acuh tak acuh, pedang kaisar berdentang, dan pedang itu menghantam sejuta mil, dan sucubus yang ditebas tidak bisa diam. Tutut-tutut. Dunia menghela nafas dan menyeringai saat melihatnya, dewa dari alam dewa benar-benar bukan rasa malu yang biasa, dia dipukuli kemanapun dia pergi, anak yang malang. Tuhan, ada juga kekuatan dan kelemahan. Jelas, ada pemain kuat di antara yang kuat, seperti Empress of the Eastern Desolation, yang lebih hebat. Engah. Di tengah suara gemuruh, iblis mimpi memercikkan darah lagi, mengenai pedang Jining Suang, dan jatuh dari langit sebelum dia benar-benar mencapai langit berbintang, setengah dari tubuh dewanya diledakkan menjadi abu. Di masa depan, aku akan membunuhmu. Iblis mimpi mendesis, apa yang dia katakan kepada Ye Chen sebelumnya, sekarang, dia menceritakannya lagi. Ketika kata-kata itu jatuh, dia menghilang. Si Umengdao paling baik dalam melarikan diri dari tubuh, ketika dia langsung memasuki mimpi, dia tidak lagi dapat ditemukan di dunia peri. Jika itu adalah Ye Chen, dia tidak akan berdaya. Sangat disayangkan bahwa Sucubus berhadapan dengan Yao Qi, yang juga mempraktikkan cara mimpi, tetapi pemahamannya lebih dalam. Begitu dia menemukan titik tertentu, Sucubus yang baru saja melarikan diri ke alam mimpi ditemukan pada saat berikutnya. Setengah dari dewa tubuhnya juga hancur. Ah! Ada suara mendesis lain, penuh kebencian, Sucubus dalam kondisi roh primordial sudah terdistorsi, dan niat membunuh Jining Suang telah menyerang tubuh roh primordialnya. Zeng! Pedang Kaisar Kehancuran Timur berdentang, dan cahaya pedang dihancurkan, ditutupi dengan warna melamun, dan benar-benar mengunci Sucubus, yang merupakan pedang mematikan. Namun, pada saat ini, langit meledak, dan cahaya darah merah terlihat turun dari langit, mendarat di Sucubus, membungkusnya dan menghilang seketika. Prajurit Kaisar Desolate. Jining Suang bergumam pelan, menatap Chang Miao, dia tahu bahwa ada dewa yang menakutkan di alam dewa tanpa bertanya, yang mengaktifkan tentara Kaisar Desolate, membalikkan hukum, dan secara paksa membawa roh primordial iblis mimpi kembali ke alam dewa. Dia juga menghilang seketika. Tetapi dalam waktu singkat, dia muncul lagi, dan mencoba melintasi alam dewa dengan Dream Back to Eternity, tetapi dia gagal karena penghalang. Sama seperti saat itu, untuk kembali ke surga, saya mencoba 100 bertahun-tahun. Akhirnya berhenti. Melihat langit berbintang yang tenang, terlalu banyak orang merasa nyaman, dan banyak dari mereka menyeret keluarga mereka ke alam bawah. Meski kekuatan spiritual di bawah tipis, masih lebih aman dibandingkan dengan dunia peri. Ledakan. Gemuruh. Dunia peri telah berhenti berkelahi, tetapi dunia dewa belum. Lihatlah ke langit, 4 makhluk tertinggi bertarung lebih sengit. Dewa bulan jatuh ke angin dan berlumuran darah, dan dewa setan yang mulia di sisi berlawanan juga terlihat sangat malu. Lebih buruk dari mereka berdua adalah Night Dao Demon Lord, yang gagal memilih lawan yang baik dan dipukul sampai ke titik di mana dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Aku tidak percaya. Lihat, ada garis ini, dan ada rasa khusus saat keluar dari mulut Daomo. Lihat pria itu, kenapa dia begitu ganas dan penuh kekuatan, dia mengucapkan kata-kata yang paling kejam, tetapi dia menerima pukulan yang paling kejam. Jika Anda tidak mempercayai saya akan mencapai kepercayaan Anda. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi sikapnya menjelaskan apa yang dia katakan dengan sangat baik, dia suka menusuk kepalanya, semakin dia melompat, semakin keras dia memukul. Ah! Lolongan Dao Demon penuh amarah, alamnya lebih tinggi dari lawan, dan ada Demon Dao untuk membantu dalam pertempuran, bahkan jika dia kalah, dia tidak akan dikalahkan begitu parah. Sejak menjadi dewa, itu adalah pertama kalinya dia merasa sangat malu. Ye Chen mendominasi, menyerang sepanjang jalan, bertarung sepanjang jalan, yang tertinggi semu, dipalu ke dalam tubuh manusia. Aku ingin tahu, apa gunanya bertarung dengan dua makhluk tertinggi? Bukankah kita datang untuk menemukan seseorang? Di dunia kecil, Suan yang tampak bingung, mari kita lupakan bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Zhao Yun, dan selamat makhluk tertinggi yang diburu. Ada apa dengan dua orang ini? Mulai perang. Bisik Ruo Sui, menjelaskan alasannya. Itu memimpin perang. Sen Sunzi juga berkata, menggemakan suaranya, Ye Chen dan Dewa Bulan tidak begitu jelas, mereka dapat melarikan diri sebelum Dao Demon Lord dan God Demon Lord datang, alasan mengapa mereka tidak pergi tidak lebih dari untuk menarik daya tembak. Dengan cara ini, Anda dapat mengurangi tekanan pada Supreme Anda sendiri, lagi pula, alam dewa terlalu luas, dan akan memakan waktu terlalu lama untuk menemukannya satu per satu.
Keduanya menebak dengan benar. Itu untuk memulai perang dan menarik Supreme yang bermusuhan. Tak perlu dikatakan, itu sangat menarik. Melihat langit berbintang ke segala arah, roh jahat mengamuk, entah berapa banyak dewa yang disembunyikan, kebanyakan dari mereka diam-diam berdiskusi tentang sebuah pengetahuan. Ini terlalu berantakan. Ada yang bermusuhan, dan ada juga yang memiliki milik mereka sendiri, mereka tersembunyi dalam ketiadaan, dan ekspresi mereka tidak terlalu tampan. Mengetahui arti Ye Chen dan Dewa Bulan, ini bermain api. Secara alami, Ye Chen yang menonton lebih banyak, dan dia tidak tahu bahwa di barisannya, selain Dewa Zhao Yun, ada orang seperti itu yang bisa bertarung, yang sangat mengejutkan. Ada banyak dewa. Ye Chen, yang sedang berperang, meluangkan waktu untuk melihat sekeliling, menghela nafas, Dewa Bulan tidak membohonginya, ada begitu banyak dewa di dunia para dewa, dewa tahu caranya banyak skema lain selain yang terdaftar ada di sana. Bunuh mereka semua, bahkan jika dia memiliki keabadian, dia juga akan dipukuli menjadi abu, 2 tinju tidak sebanding dengan 4 tangan. Melihat ke belakang dari langit berbintang, dia memandang Dewa Bulan. Meskipun dia kalah dari Dewa Setan, hidupnya tidak dalam bahaya. Ketika dia melihatnya, dia menghela nafas ringan. Untuk sesaat, dia menemukan aura yang familiar, itu adalah Xiao Jiu dari keluarganya. Kemana kamu pergi? Atau bisa dibilang itu adalah yang tertinggi dari keluarga Sein Body, tapi dia bandel, dan saat bertarung, dia masih bisa mengalihkan perhatiannya, dan menemukan Yao Qi di tengah kerumunan besar. Sulit dijelaskan dalam satu kata. Ji Ningsuang tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya mewakili segalanya. Senang bisa hidup. Ye Chen tersenyum, dan bocah laki-laki yang tergantung di tanah akhirnya jatuh ke tanah. Dia datang ke alam semesta ini untuk menemukan Dunjia Tianzi. Jika dia kehilangan istrinya, itu akan sangat sulit. Sembunyikan dengan baik, jangan ikut pertempuran. Ye Chen mentransmisikan suaranya, hanya Yao Qi yang bisa mendengarnya, tujuan memimpin perang telah tercapai, tidak ada bedanya apakah Yao Qi berpartisipasi dalam perang atau tidak, lebih aman merahasiakan seorang jenderal. Berkat dia mengatakannya tepat waktu, jika tidak, Ji Ningsuang akan membunuhnya barisan 2 lawan 2 akan langsung menjadi 3 lawan 2. Jangan datang ke sini tanpa masalah. Tawa terdengar, dan ada orang lain di samping Ji Ningsuang, dan setelah melihat lebih dekat, itu adalah Kuang Yingji. Bentuk orang ini tidak terlalu bagus, entah berapa banyak pertempuran yang telah dia lalui, sampai sekarang, sudut mulutnya masih berdarah, wajahnya sangat pucat, baik Daogen maupun Yuan Shen terluka. Jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Ji Ningsuang tersenyum, menghitung teman-teman lamanya di surga. Kalian berdua benar-benar sapi. Surah Tianzun menghela nafas, menatap Yao Qi, dan juga menatap Ye Chen, mereka sudah berada di tingkat Kaisar Semu. Yang membuatnya bahagia adalah di alam semesta ini, dia bertemu dengan teman lamanya dari alam semesta luar, dan dia benar-benar tersentuh. Saat itu, dia masih seekor udang kecil, tetapi sekarang ketika kita bertemu lagi, dia sudah menjadi makhluk tertinggi. Tuan Suci. Melihat Yue Xin lagi, matanya yang indah kabur, dia memandang Yao Qi, dan juga Ye Chen, di negara asing, melihat orang-orang dari kampung halamannya lagi, dia sangat bersemangat hingga dia ingin menangis. Episode 3247 Pengepungan Dewa. Ledakan. Gemuruh. Pertarungan di langit masih belum berhenti. Ini benar-benar pertarungan antar dewa. Jika Anda tidak berada di level tertinggi, Anda tidak memenuhi syarat untuk menonton pertempuran. Raungan tidak hanya terdengar dari medan perang, tetapi juga dari langit berbintang, karena ada begitu banyak makhluk tertinggi, lebih dari setengahnya tersembunyi dalam kehampaan, meskipun tekanannya disembunyikan sebanyak mungkin, tetapi kekuatan tertentu adalah terhubung menjadi satu bagian, dan tekanan membuat alam semesta bergetar. Apakah kamu benar-benar akan bertarung selamanya? Beberapa dewa tua menghela nafas, melihat Ye Chen dan Dewa Bulan, Setan Tao dan Setan Dewa, mereka semua memiliki postur yang tidak akan berakhir jika mereka tidak saling mengalahkan menjadi abu. Ada yang setengah dimutilasi, dan sulit untuk menguburnya. Beberapa bangsawan tua mengelus janggut mereka. Jangan melihat Dewa Iblis yang mulia mendapatkan keunggulan dalam pertempuran dengan Dewa Bulan, dan jangan melihat Ye Chen menekan Dao Demon Lord untuk bertarung, pada kenyataannya, Dewa Iblis Lord tidak dapat menghancurkan Dewa Bulan, dan Ye Chen juga tidak bisa menghancurkan Dao Demon Lord. Tebakan ini benar, Ye Chen tidak membantahnya, dan memang benar untuk memaksa Raja Iblis Dao, tetapi dia tidak dapat membunuhnya. Lagi pula, dia hanya memiliki 80% dari kekuatan tempurnya. Jika dia benar-benar ingin membunuh Dao Raja Iblis, setidaknya dia harus kembali normal. Selain itu, dia tidak memikirkan Dao Demon. Berkelahi dengannya tidak lebih dari memimpin perang.
Sekarang, tujuannya telah tercapai. Dia ingin keluar, tetapi Dao Demon menolak untuk membiarkannya. Bajingan itu sangat terpukul sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia masih tidak menyerah. Tepatnya, dia tidak percaya pada kejahatan. Ayo kembali ke tempat kejadian, jika tidak, itu akan benar-benar kehilangan muka. Ledakan. Ledakan. Tuhan tahu berapa banyak mantra terlarang yang dilepaskan Dao Demon, satu demi satu garis sihir terukir di antara alis, tidak peduli kekuatan sihir atau Taoisme, semuanya sangat diberkati. Adapun kekuatan tempur, itu juga melonjak semua jalan. Namun, dia masih dipalu. Makhluk tertinggi dari keluarga Ekaristi, Tuan, telah datang ke alam semesta ini, dan dia sama kuatnya di seluruh dunia. Di mana dia di barisanmu? Tianzun Sura tersenyum dan bertanya pada Jining Suang. Kelima. Bisik Yao Qi, mengatakan yang sebenarnya, dengan 4 Huangdi yang sangat kuat, Ye Chen hanya bisa menempati peringkat kelima. Tutut tutut. Kuang Yingji mendecakkan lidahnya lagi. Sekarang tampaknya setelah dia pergi, surga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Keempat orang kejam yang lebih menakutkan dari Ye Chen mungkin telah mencapai puncak Dao, seperti dewa tertinggi di alam semesta mereka. Bukan Ye Chen yang tidak bisa mengalahkan mereka, itu adalah kultivasi bawaannya yang menekan mereka. Yao Qi tidak berbicara lagi, hanya mengintip, sebenarnya tidak banyak makhluk tertinggi yang bersembunyi di kegelapan, dan ada beberapa orang yang menyembunyikan niat membunuh. Engah. Ketika dia menonton, Dewa Bulan memercikkan darah lagi, dan diraba oleh Dewa Iblis yang mulia, dan bahu batu giok meledak di tempat. Engah. Yang juga berdarah adalah Dao Demon Lord, yang membuka metode tabu, dia juga bukan lawan Ye Chen, dan dia hampir ditinju oleh Ye Chen, melumpuhkan tubuh Dao Demon. Sampai jumpa lagi. Kata Ye Chen, melangkah melintasi ketiadaan, langsung menuju ke sisi Dewa Bulan, berniat untuk membawa Ye Chen ke dunia kecil, dan kemudian melarikan diri. Mau kemana? Dao Demon melolong, mengejarnya dengan rambut acak-acakan. Wajah itu bukan lagi wajah. Itu diukir dengan keganasan dan bengkok. Ye Chen mengabaikannya, menyeberang dari langit ini ke langit lain, baru saja dia membunuhnya, dia memukul balik Dewa Iblis itu. Mencari kematian. God Demon Venerable mengguncang alam semesta dengan minuman, dan menggabungkan banyak hukum dengan satu pukulan, menembus alam semesta yang luas. Sayangnya, gagal memukul. Kaki dan kaki Ye Chen mati rasa, dan dia melarikan diri dalam satu langkah, dan muncul kembali sebagai Dewa Bulan, dan membawanya ke dunia kecil. Membunuh. Dao Demon Monarch membunuhnya, dan pedangnya bersinar jutaan mil. Keluar. Dengan satu pukulan, Ye Chen menghancurkan cahaya pedang, dan dengan telapak tangan lainnya, dia bahkan memaksa kembali Raja Iblis yang baru saja terbunuh. Dia tidak suka berkelahi, dan melarikan diri dari medan perang dalam sekejap. Bersenandung. Sebelum Dao Demon dan God Demon Venerable mengejarnya, dia melihat tenda hitam ditembakkan dari ketiadaan. Melihat dengan hati-hati, itu adalah panah Dewa Hitam Legam, berlama-lama di sekitar guntur dan membawa kekuatan penghancur. Itu mengunci Ye Chen, tapi pukulan mematikan. Itu benar, ada dewa yang bersembunyi di kegelapan, dan mereka tidak bisa tidak menyerang, dan itu masih merupakan serangan diam-diam, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Ye Chen, mereka tidak akan pernah membiarkannya pergi seperti ini. Sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu. Ye Chen mendengus dingin, meraih panah dewa, berbalik, dan melihat panah dewa terlempar ke belakang, dari mana asalnya. Engah. Dalam ketiadaan, dia tiba-tiba melihat cahaya darah, seharusnya yang tertinggi yang menyerang Ye Chen, dan tertembak oleh panah. Ye Chen tidak melihat lebih jauh, berbalik dan lari, jika situasinya tidak tepat, kalau tidak dia pasti akan menemukan pihak lain. Serahkan padaku. Dewa Iblis yang mulia memberontak melawan hukum kekacauan, dan menutupi langit berbintang dengan telapak tangannya, menyebabkan langit berbintang yang luas runtuh. Sayangnya, masih meleset. Dao Demon Lord yang terbunuh kemudian juga sama, dan hukum kehancuran dengan mudah dihindari. Melihat Ye Chen lagi, tidak ada orang lain, dan dia telah melarikan diri ke lubang hitam ruang angkasa, mencoba melarikan diri dengan ini. Ledakan. Detik berikutnya, dia jatuh, dan ada makhluk tertinggi bersembunyi di lubang hitam, dan tidak sedikit dari mereka, dan mereka diserang tepat setelah mereka melarikan diri. Bersenandung. Sebelum dia bisa berdiri diam, tombak pertempuran hitam pekat ditembakkan seperti cahaya dewa, dengan kekuatan yang menghancurkan, dan dengan kekuatan penguncian, tidak ada tombak yang bisa menandingi, memakukan Ye Chen ke kubah bintang. Mati. God Demon Venerable mendengus dingin, Dao Demon Venerable mendesis, dan datang satu persatu, satu memegang pedang ajaib di satu tangan, dan yang lainnya memegang pisau ajaib. Keluar. Kata Ye Chen dengan tenang, 8 naga muncul tiba-tiba,
nyanyian naga itu keras dan bergetar, 8 naga dan 8 ekor tidak tertandingi, dan 2 makhluk tertinggi yang baru saja terbunuh bertabrakan satu sama lain. Jika itu bukan karena fondasi yang kuat, kebanyakan dari mereka akan terlempar menjadi abu terbang. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu, para penyerang tidak mengenal mereka berdua, dan ada beberapa makhluk tertinggi yang kuat, semuanya terkena pukulan kepunahan, cahaya pedang, bayangan pedang, cetakan tinju, bendera susunan, artefak. Tekanan luar biasa, menonton pertempuran semua makhluk hidup gemetar jika itu mereka mungkin akan ditangkap dalam hitungan detik jika mereka bertemu langsung. Sekelompok tikus. Ye Chen mencibir, dan mengeluarkan tombaknya. Bersenandung. Tombak itu juga cukup mendominasi untuk memblokir tongkat, dengan satu ayunan tongkat, ia menyapu hutan belantara, dan sebagian besar serangan yang masuk hancur berkeping-keping. Adapun yang tidak rusak, kebanyakan dari mereka telah dipukul, lebih kuat dari tubuh kaisar kuno, lebih kuat dari keabadian abadi, mereka hampir hancur, tulang suci diwarnai dengan darah kaisar, dan mereka runtuh ke langit berbintang, terlalu banyak. Serangan. Tunggu aku. Ye Chen mengutuk diam-diam, si Fei Leishan melarikan diri. Melarang. Dalam kabut dan kehampaan, kata pingsan keluar. Segera, langit berbintang membeku sesaat. Pada saat itulah Ye Chen dipaksa keluar, dia terhuyung-huyung dan tidak bisa berdiri tegak, ketika dia berdiri tegak, jaring besar aneh yang ditenun oleh hukum turun dari langit. Gambar itu seperti memancing. Dan Ye Chen adalah ikan itu. Segel aku. Mata Ye Chen bersinar terang, dan keabadian tiba-tiba muncul, berubah menjadi pedang peri, memotong jaring besar Ling Tian menjadi 2, dan dia melarikan diri seperti naga. Menghancurkan. Seorang pemimpin tua keluar, dimusnahkan dengan satu jari, mengabaikan tubuh fisik Ye Chen, dan menusuk lubang darah di kepalanya, darah emas itu menyilaukan. Ledakan. Tubuh dominan Ye Chen muncul dan menjatuhkannya. Merusak. Dia mendengus lagi, ada roh dalam kegelapan, dan dia melontarkan hukum tabu, membentuk lautan kehancuran, menghancurkan penampilan tiran. Pada saat yang sama, petir jatuh dari langit, dan dia terhuyung-huyung untuk mengambil napas, serangan nirvana datang lagi, itu adalah cahaya putih ilahi, tidak ada yang mengejutkan, tetapi kekuatannya merusak, meledakkan setengah kepalanya, belum berakhir, saya tidak tahu siapa yang dikorbankan segel ilahi berdarah, dengan cahaya ilahi dibelah, diturunkan salah satu lengannya. Engah, engah, engah. Makhluk tertinggi dari keluarga Ekaristi sangat sengsara, cahaya darah keemasan memenuhi langit berbintang, dan pada saat itu, dia kehilangan wujud manusianya dan hampir musnah. Gudong. Belum lagi dunia, bahkan Supreme yang menyaksikan pertempuran diam-diam menelan ludahnya, si kecil itu terlalu mampu, dan dia selamat dari begitu banyak pengetahuan. Mereka yang bisa bertarung pada dasarnya tahan terhadap pemukulan. Kalimat ini adalah arti dari banyak mata tertinggi, Ye Chen adalah contoh yang bagus. Namun, contoh ini terlalu tragis. Entah berapa banyak makhluk tertinggi yang akan bergerak, dan gerakan itu akan punah. Tidak peduli seberapa tahannya para dewa, mereka akan dinonaktifkan. Keluar. Teriak Ye Chen keras, dia sudah menyeret tubuhnya yang berlumuran darah, dan keluar dari pengepungan. Namun, perburuan tidak berhenti. Makhluk tertinggi yang bersembunyi di kegelapan semuanya telah keluar, itu benar-benar hamparan besar dewa dan iblis di seluruh langit, dan mereka semua bergegas. Kalian luar biasa, aku takut. Ye Chen menoleh ke belakang, jantungnya berdetak kencang, pertarungan keras akan dihancurkan menjadi abu. Zeng. Ketika dia menutup matanya, dia melihat Lei Hai secara langsung, dia tidak tahu siapa yang mengorbankannya, tetapi itu menutupi langit berbintang dengan tujuan yang jelas, untuk menghentikannya. Kuku Lei Hai, hentikan aku. Ye Chen mendengus dingin, mundur dengan satu langkah, dengan kekuatan menghancurkan dunia, dan meledakkan Lei Hai dengan keras, dan bisa mendengar dengungan teredam dalam kegelapan, seharusnya itu adalah seseorang yang mempersembahkan korban kepada Lei Hai, mengalami reaksi yang mengerikan. Seorang dewa mengejarnya, dan jari-jarinya mengering. Engah. Cahaya darah menyilaukan, dan bunga darahnya juga cantik. Tentu saja, bukan Ye Chen yang tertusuk jari, tapi orang yang diam-diam berkorban untuk Lei Hai. Dia adalah orang yang benar-benar malu. Baru saja, Ye Chen menginjak Lei Hai dengan satu kaki, menderita serangan balik, dan sebelum dia bisa berdiri diam, dia digantikan oleh Ye Chen, dan dia adalah jari tiran. Tubuhnya hancur lebur. Di tempat jadilah pengetahuan. Engah. Ye Chen juga memuntahkan darah, meskipun dia mengubah posisi, tetapi jarinya terkunci padanya, dia tidak dipukul, tetapi dia diserang oleh Yu Wei, dan tulang suci itu hancur berkeping-keping. Ledakan. Gemuruh.
Di belakang mereka, beberapa makhluk tertinggi bergandengan tangan untuk membunuh, semua membawa orang-orang yang bertarung, satu persatu saling menyilaukan, dan mereka mengorbankan serangan itu melalui kehampaan. Untungnya, Ye Chen cukup cepat, melintasi medan bintang dalam sekejap, dan menghilang dalam sekejap. Meng Dao, dewa yang menyembunyikan ketiadaan mendesah ringan, dan benar-benar meremehkan Ye Chen, tetapi sebenarnya menyadari Meng Dao. Xiao Xiaomeng berkata, berani menggertakku. Kamu menghela nafas ringan, tetapi kamu juga mendengus dingin. Alam dewa. Di tempat berkumpulnya makhluk tertinggi, selalu ada satu atau dua dewa tua yang luar biasa, yang telah menggunakan beberapa kekuatan magis untuk menemukan mimpi Ye Chen dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Oke, kamu bisa melakukannya. Ye Chen diam-diam mengutuk, dan melirik ke lubang hitam. Bakat yang menghancurkan mimpinya bersembunyi di lubang hitam. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih, tetapi wajah lamanya kosong. Apa yang disebut kekosongan berarti dia tidak memiliki fitur wajah dan tidak ada. Dewa tua tanpa fase. Ye Chen bergumam pelan, seolah-olah dia pernah mendengar tentang pria itu sebelumnya, dalam barisan musuh yang diberikan oleh Dewa Bulan, ada lelaki tua berambut putih itu, puncak yang benar-benar tandus, benar-benar menakutkan. Melihatnya kali ini, memang benar dia mampu mematahkan mimpinya. Aku ingat kamu. Ye Chen menutup matanya dan melintasi bidang bintang lagi. Hanya sesaat, para dewa mengejarnya, dan ketika mereka melihat Ye Chen menyeberang, mereka mengikuti Ye Chen dan bergerak, dan kaki mereka menjadi mati rasa satu per satu. Episode 3248 Mimpi dalam Mimpi. Ledakan. Gemuruh. Alam dewa ramai karena Ye Chen, dan suara gemuruh memenuhi langit, mengguncang alam semesta. Memalingkan muka, gambarnya cukup menarik. Ye Chen menyeret tubuhnya yang berdarah dan melarikan diri dengan putus asa. Di belakangnya, banyak dewa mengejarnya, masing-masing dengan suara yang kuat, mengejar dan menyerang pada saat bersamaan. Setelah itu, ada kerumunan penonton, area kegelapan yang luas, semua dewa. Engah, engah, engah. Cahaya darah emas menyilaukan di mana-mana. Ye Chen dipukuli terlalu menyedihkan dan memiliki terlalu banyak bakat. Dia memiliki banyak metode penghindaran dan pada dasarnya terkendali. Makhluk tertinggi dari garis keturunan Ekaristi telah dipukul begitu keras sehingga dia bisa tidak menemukan jalannya. Benar-benar bisa melawan. Tidak hanya para penonton, tetapi bahkan para dewa yang mengejar dan membunuh tidak bisa menyembunyikan kengerian mereka. Mereka benar-benar meremehkan Ye Chen, dan setelah dipalu sepanjang jalan, mereka masih hidup dan menendang. Ada pertarungan dengan Dewa Zhao Yun. Terlalu banyak dewa mendecakkan lidah mereka, mengingat Zhao Yun, yang bisa bertarung dan melawan, dan juga membuat gerakan mengejutkan di alam dewa, tidak kurang dari hari ini. Zhao Yun, ini pamanmu. Melarikan diri dari Ye Chen, dia tidak diam saja. Dia berlari untuk hidupnya dan memarahi sepanjang jalan. Dia datang ke pengadilan rumahmu dan menderita banyak pukulan. Apakah ini benar-benar sesuai? Ahcu. Zhao Yun, yang ditekan di Sengsu, menutup matanya dan bersin tanpa peringatan. Saya selalu merasa ada orang yang memarahi saya. Zhao Yun bergumam di dalam hatinya, akhir-akhir ini, dia selalu bersin, dan semakin sering. Menurutnya, pasti ada orang berbakat yang sesekali menyapanya dengan banyak amarah. Mengumpulkan semangatnya, dia melihat ke arah Wu Wang Mozun, yang berdiri di Changmiao, melihat kehampaan di kejauhan. Apa yang kamu lihat? Zhao Yun juga mengangkat matanya, dan melihat ke samping, tapi sayangnya, karena ditekan dan disegel, dia tidak berbeda dengan orang buta, dan dia tidak bisa melihat apa yang bisa dilihat oleh Raja Iblis. Sampah, banyak sampah. Wu Wang Mozun mendengus dingin, menggertakkan giginya, dan sepertinya bisa melihat adegan Ye Chen dikejar dan dibunuh melalui alam semesta yang tak berujung. Saya tidak tahu, jika makhluk tertinggi mendengar kata-katanya, apakah mereka akan berbalik dan datang ke Sengsu, dan kemudian mengobrol tentang kehidupan. Lanjutkan jika Anda bisa. Aku tidak bisa pergi, ada yang harus kulakukan. Sikap Wu Wang Mozun mewakili segalanya, dia memang sibuk menyempurnakan Zhao Yun. Tidak ada Dunjia Tianzi, itu juga bisa disempurnakan, hanya butuh lebih banyak waktu, dia bisa menunggu. 1 lawan 1, ada semacam 1 lawan 1. Di sisi langit berbintang, ada kutukan yang cukup keras. Itu adalah kuali yang kacau. Dalam pemandangan sebesar itu, tidak ada kekurangan api yang kacau dan guntur yang kacau, melompat-lompat di dunia kecil. Benar bahwa bos bertanggung jawab untuk dipukuli, dan mereka bertanggung jawab untuk memarahi ibu mereka, melolong satu per satu. Barang bagus. Dewa Bulan juga ada di sana, dengan mata indah yang terlihat dalam, dan dia cukup optimis tentang Chaos Cauldron dan 3 lainnya.
Beberapa disposisi mereka sama dengan tuan mereka. Apa-apaan, para dewa berkumpul bersama. Pria tua kecil Suanyang menghela nafas, jantungnya berdegup kencang saat melihatnya. Antreannya terlalu besar. Mulut Shen Xuanzi kering, tidak heran. Pantas saja mereka sekuat Zhao Yun, mereka semua ditekan. Mereka lebih kuat dari Dewa Bulan, mereka semua terbunuh sebelumnya dan jatuh ke posisi dewa. Berbohong, mengapa mereka tidak berkumpul bersama untuk menonton teater sekarang? Memang, mereka semua menonton drama. Jika bukan karena perjanjian, Anda tidak boleh ikut campur, jika tidak, Anda pasti akan menangkap Ye Chen dan membawanya kembali untuk mempelajarinya dengan cermat, pria itu terlalu baik. Crouching Tiger, Hidden Dragon. Gumam Longyang, yang diselamatkan oleh Dewa Bulan sebelumnya, dan menatapnya dengan bingung. Dia pikir Zhao Yun sudah menakutkan, tetapi tanpa diduga, ada satu lagi yang berdiri bahu ke bahu dengan dia. Kamu, aku tidak bisa pergi. Dunia luar berteriak satu demi satu. Ada pengepungan di depan, dan pengejaran di belakang. Mereka semua adalah yang tertinggi, masing-masing dari mereka adalah yang terkuat, dan seluruh langit berbintang dalam kekacauan. Ini adalah sikap jika Anda tidak membunuh Ye Chen, itu tidak akan berakhir terutama setan Tao dan dewa dan setan, yang paling marah, mata merah memiliki semburan api. Engah, engah, engah. Ye Chen kesulitan melarikan diri, sering berdarah, sisi baiknya tidak apa-apa, setidaknya dia bisa melihatnya, yang bersembunyi di kegelapan benar-benar menjijikkan. Untungnya, seseorang diam-diam membantunya. Itu adalah permaisuri kehancuran timur, yang memiliki jalan mimpi dan luar biasa selain dia, ada dewa dalam barisannya sendiri, dan ada juga yang sangat kuat yang telah membantunya menyelesaikan krisis demi krisis. Saya tidak tahu kapan, bank itu dimusnahkan. Makhluk tertinggi berhenti, bukan karena mereka berhenti mengejar, tetapi karena Ye Chen menghilang setelah mengejar, orang-orang menghilang. Itu dapat ditemukan. Banyak dewa memandang Dewa Tua Wuxiang. Dewa Tua tak berbentuk tidak berbicara, dan sudah keluar dari lubang hitam, mengintip ke alam semesta yang luas tanpa wujud atau wujud. Anehnya, tidak dapat menemukannya. Tidak heran dia bisa menemukannya, Ye Chen telah jatuh ke dalam mimpi Yao Qi, dan Yao Qi telah memasuki mimpinya. Ini adalah metode peri misterius dan misterius, yang membutuhkan dua pemimpi yang merupakan rekan praktisi untuk memasuki mimpi masing-masing. Terus terang, mimpi di dalam mimpi. Dengan cara ini, sulit untuk menemukan jejak mereka. Ye Chen dan Ji Ningsuang telah berusaha sepanjang waktu untuk diburu. Karena jalur mimpi tidak sama, sulit untuk menemukan keseimbangan, dan mereka memiliki hanya berhasil sejauh ini. Harus dikatakan bahwa metode ini memang misterius, dan bahkan Dewa Tua Wuxiang tidak dapat menemukan kesempatan. Sialan. Setelah pencarian yang lama tanpa hasil, para dewa secara kolektif memarahi ibu mereka, wajah tua mereka panas, begitu banyak supremes mengejar mereka, dan membiarkan pihak lain melarikan diri dengan linglung, itu benar-benar tidak tahu malu. Sosok itu berangsur-angsur bubar. Baik pemburu dan penonton pergi secara terpisah, perbedaannya adalah yang pertama marah dan yang terakhir menghela nafas, yang benar-benar membuatnya kabur. Sebuah pengejaran akhirnya berakhir. Langit berbintang yang luas akhirnya menjadi tenang, karena berkumpulnya makhluk tertinggi, dan karena pengejaran ini, langit berbintang tampaknya berada dalam bencana, dan sejumlah bintang kuno yang tidak diketahui jumlahnya diledakkan. Engah. Dalam mimpi Ji Ningsuang, Ye Chen menyemburkan darah, dan mengeluarkan tombak hitam dari dadanya. Dilihat dari penampilannya, dia adalah karakter yang menyedihkan. Hanya ada setengah dari kepalanya yang tersisa, dan ada genangan darah yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, dan banyak tulang yang terbuka, bahkan setengah dari tulang punggung tubuh suci robek, dan lubang berdarah di dadanya adalah yang paling menarik. Hingga saat ini, masih ada cahaya redup yang berkedip-kedip, melarutkan esensinya, jadi bahwa lukanya tidak hanya tidak sembuh, tetapi juga meluas keluar, dan bahkan darah suci emas yang menetes diwarnai dengan hitam legam. Kamu Chen. Yao Qi bergegas dan mempersembahkan korban ke sumber jalan kaisar. Tidak apa-apa. Ye Chen menyilangkan kakinya, tersenyum dan melambaikan tangannya, dia masih memiliki hidupnya, dan dia akan bertahan selamanya, jadi itu bukan masalah besar. Kemana kamu pergi? Ye Chen tersenyum, dan memancarkan cahaya peri abadi, yang menyelimuti seluruh tubuh suci dan memadamkan aura pembunuh di dalam tubuh. Alam semesta yang tidak diketahui. Yao Qi tersenyum lembut. Memikirkannya kali ini, dia tidak bisa menahan rasa takut. Saluran alam semesta runtuh hari itu dan dia hampir terkubur. Sejauh ini, Ye Chen menghela nafas, Xiao Jiu di keluarganya benar-benar memiliki banyak pengalaman, melihat seluruh langit, dia harus menjadi satu-satunya yang telah berada di tiga alam semesta.
Pada titik ini, permaisuri jauh di luar jangkauannya. Setelah menghela nafas, dia menjadi lebih takut. Meskipun apa yang dikatakan Yao Qi singkat, dia tahu bahwa masa itu pasti penuh dengan kesulitan, karena dia menemukan bekas luka jauh di dalam jiwa Yao Qi, yang lebih baik daripada Kaisar Kuasi Huangnya, yang tiba-tiba tidak dapat dipulihkan, itu pasti semacam cedera Tao yang mengerikan. Berbicara tentang Zun Huang, dia hanya bisa menghela nafas, dia benar-benar meremehkan Jining Xuang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos ke Zun Huang. Namun, setelah memikirkannya, saya merasa lega. Melihat cincin tahunan Jining Xuang, itu lebih dari 30.000 tahun lebih lama daripada saat mereka berpisah. Itu harus menjadi pencerahan dalam mimpi, dan, di bidang yang tidak diketahui itu, mungkin ada kekayaan yang menantang surga. Ini tidak penting lagi. Yang penting dia masih di sana, begitu juga Yao Qi, mereka berkumpul, dan mereka kembali bersama. Mereka berdua, pasangan. Ruo Shui bergumam pelan, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ketika Ye Chen bertanya padanya hari itu, seorang istri guru menjawabnya dengan sederhana dan rapi. Melihatnya sekarang, saya sangat senang bahwa saya tidak dipukuli hari itu, kata yang luar biasa. Anda tidak dapat berbicara omong kosong. Pasangan yang sangat baik. Ada beberapa supremes di barisan saya, beberapa di alam kecil Yao Qi, dan beberapa di alam kecil Ye Chen. Melihat dua orang yang kejam ini, saya menghela nafas tanpa henti, atau mungkin, hanya dewa yang luar biasa, untuk menjadi layak satu sama lain. Aku masih ingat ketika dia kembali terakhir kali, dia masih seorang biksu kecil, tapi sekarang dia sangat menakutkan. Beberapa makhluk tertinggi mendecakkan lidah mereka, tidak dapat dipercaya, ketika Jining Xuang kembali ke alam semesta ini, dia telah melihatnya, dan itu hanya beberapa ribu tahun sebelum dan sesudah. Apakah ada berita dari Kaisar Abadi? Dewa Bulan berbisik, menanyakan tentang Kuang Yingji, yang saat ini menggunakan hukum asal-usul untuk menyembuhkan lukanya. Sepertinya dunia telah menguap. Asura Tianzun menggelengkan kepalanya dengan ringan. Luna mengerutkan kening, dan Ruo Shui juga sama, selalu memiliki firasat buruk, dan itu sangat kuat. Butuh 3 hari bagi Ye Chen untuk pulih. Jining Xuang masih terjaga, duduk bersila, bekas luka yang dalam di jiwanya sekali lagi menimbulkan masalah, menyebabkan pipinya pucat, dan sudut mulutnya berdarah terus-menerus. Tabu. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, mengetahui alasannya. Bagian itu runtuh hari itu, dan dia dipenjara di mana-mana, dan Jining Xuang tidak bisa melarikan diri. Saya masih ingat bahwa dia juga terkena cahaya ilahi. Bedanya dia di penjara, sedangkan Yao Qi menderita luka, dan dia di Yuanshen. Sekarang tampaknya kekuatan misterius itu terkait dengan alam semesta, atau melampaui alam semesta. Sejauh ini, dia tidak tahu bagaimana mendefinisikannya di luar alam semesta, apakah itu lubang hitam, atau ilusi, atau bukan apa-apa. Ketiadaan. Oleh karena itu, dunia masih penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui, dan dia perlu menjelajahi langkah demi langkah, dan jalan ini tidak akan pernah berakhir. Tanpa banyak berpikir, dia mengorbankan cahaya abadi, membungkus Yao Qi Yuanshen, menutupi bekas luka, dan menggunakan keabadian sebagai jarum dan hukum sebagai benang untuk membantu Yao Qi menyembuhkan bekas luka. Proses ini tidak lama. Setelah tidak kurang dari setengah jam, bekas luka sembuh, dan pipi Jining Xuang menjadi lebih cerah karena luka yang tidak bersalah. Keduanya memiliki mimpi bersama. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sekelompok gunung, Jining Xuang berdiri dengan anggun, sementara Ye Chen menggeliat dengan ganas. Sungguh binatang buas. Tianzun Sura menyeringai dan mendecakkan lidahnya saat dia melangkah keluar dari alam kecil, dan sebagian besar makhluk tertinggi lainnya melakukan hal yang sama. Cederanya sangat serius, apakah tidak apa-apa? Namun, melihat keabadian yang diwarnai pada tubuh Ye Chen, dia merasa lega, keabadian bukanlah lelucon. Ini adalah istriku. Ye Chen menggantung di udara, bahu-membahu dengan Yao Qi, pinggangnya yang kecil lurus, dan dia mempesona, seolah-olah dia pamer, semua orang di keluargaku luar biasa. Aku bisa melihatnya. Makhluk tertinggi menyentuh dagu mereka, mengelus janggut mereka, dan ada semacam tatapan di mata mereka, yang mewakili makna yang konsisten secara mengejutkan, kalian berdua tidak benar-benar cocok satu sama lain, atau dengan kata lain, kamu hal kecil, tidak terlalu berharga untuk orang lain, jika ini di tempat tidur, apa yang bisa saya lakukan? Episode 3249 Rencana Penyelamatan Dewa. Di malam hari, pegunungan. Para dewa berkumpul bersama, melakukan segalanya, seperti Dewa Bulan, menyaksikan Chang Miao dalam diam, mata penuh kekhawatiran. Misalnya, Xuan Yang, bersama dengan sekelompok orang tua,
masing-masing dengan segel giok, membentuk tim untuk menghancurkan kenari. Misalnya, Asura Tianzun, membawa kendi, minum dengan santai, telah memulihkan posisi Dewa Semu, tetapi memikirkan Sheng Su, masih menyakitkan. Melihat Ye Chen adalah yang paling menyenangkan. Tidak tinggi, sekitar 1 atau 2 tahun, merah muda dan berdaging, tetapi tahu bagaimana menemukan tempat, berbaring di pangkuan Yaoci, tidur nyenyak. Saat ini, jika Anda mengatakan, saya ingin menyusui, itu akan lebih tepat waktu. Dacu baik-baik saja. Langit baik-baik saja. Yue Xin malam ini, yang duduk di samping Yaoci, sepertinya memiliki kata-kata yang tak ada habisnya untuk diucapkan. Dia sudah terlalu lama pergi dari kampung halamannya, dan kabut di matanya sudah kental di bawah bulan, menjadi es. Semuanya baik-baik saja. Yaoci tersenyum, dan membagikan banyak foto, yang semuanya berasal dari kampung halaman surga, dan dia juga telah diasingkan di negara lain, jadi dia secara alami memahami keadaan pikiran Yue Xin. Yue Xin tidak mengatakan apa-apa lagi. Di bawah sinar bulan, lebih banyak air mata muncul di matanya, memegang setiap gambar, dengan rakus melihatnya lagi dan lagi, gunung dan sungai yang besar seperti kenangan. Benar-benar tidak mungkin, ayo serang. Entah kapan, aku mendengar seseorang berkata, itu adalah pria besar, dia harus menjadi dewa dari garis keturunan barbar, dewa barbar yang legendaris adalah dia. Semua dewa memahami apa yang disebut serangan kuat. Itu tidak lebih dari menyerbu Sheng Su dan menyelamatkan Zhao Yun setelah ditekan begitu lama, dia bisa disempurnakan kapan saja. Serangan yang kuat, seluruh pasukan dimusnahkan. Ada Maha Guru yang berbicara, dikelilingi oleh nafas naga, dan membawa nyanyian naga ketika dia berbicara, hal yang sama juga berlaku untuk pendeta Tao Shenlong. Menunggu, itu sangat merugikan. Mengapa kita tidak menemukan tempat untuk berlatih? Jangan membuat masalah, mari kita bicara tentang bisnis. Apakah kamu tidak akan mengatakan beberapa kata? Kuang Yingji bertanya tentang Ye Chen, sejak pria itu keluar dari mimpi, dia membiarkannya tidur, Ye Chen yang dia ingat sangat santai. Aku ingin pulang. Ye Chen tidak membuka matanya, dan menoleh ke belakang dengan santai. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di alam semesta ini. Jika Zhao Yun tidak ditangkap, dia akan menyelinap pergi. Pergi. Teriak Surat Tianzun, mari kita bicara tentang bisnis. Kau benar-benar omong kosong. Jika kamu tidak memasuki sarang harimau, bagaimana kamu bisa menangkap anak harimau? Ye Chen berbicara lagi, berbicara dengan penuh arti. Maksudmu tertangkap dengan sengaja. Selain metode ini, siapa yang bisa masuk ke Sheng Su? Ye Chen menguap. Tertangkap tidak ada bedanya dengan kematian. Kuang Yingji berkata perlahan, lebih kuat dari Zhao Yun, dia telah terperangkap selama bertahun-tahun, tetapi dia masih belum berhasil keluar dari Sheng Su, dan mengirim yang lain sama menyedihkannya. Itu sulit dikatakan. Pria tua kecil Suanyang menyela, aku bersembunyi di dunia kecil di dalam diri seseorang. Begitu tertangkap, begitu aku melihat Dewa Zhao Yun, aku akan bergegas keluar dan membunuhnya secara tiba-tiba. Saya khawatir Anda kehilangan akal. Peramal itu meliriknya, jika orang yang ditangkap dipenggal di tempat, para dewa di dunia kecil di dalam tubuhnya juga akan tersebar. Membunuh satu orang akan menghancurkan seluruh kelompok. Suan yang terbatuk datar, jadi dia berhenti berbicara dan terus menghancurkan kenari. Dia hanya udang kecil, dan dia akan melakukan apapun yang dikatakan para tetua. Aku pergi. Setelah sekian lama, aku mendengar kata-kata lembut Dewa Bulan, dan aku sudah lama menyadarinya, setidaknya aku bisa mengetahui di mana Zhao Yun disegel. Kamu tidak bisa, kata Ye Chen ringan. Kenapa aku tidak pergi? Itu keren, pergi dan tetap di sana. Jangan membuat masalah. Topiknya pecah, dan itu menjadi obrolan lagi. Beberapa orang benar-benar memiliki otak yang buruk, biarkan saja. Dan bla. Saya harus melakukan pekerjaan teknis semacam ini. Ye Chen akhirnya bangkit dan meregangkan pinggangnya. Ketika dia berbicara, masih ada cahaya abadi yang mekar di tubuh suci. Melihat keabadian, semua makhluk tertinggi memahaminya. Zhao Yun ditekan, tetapi tidak ada Raja Iblis, tetapi dia tidak membunuhnya. Bukannya dia tidak bisa dibunuh, tetapi dia enggan membunuhnya. Dari awal sampai akhir, dia ingin perbaiki dia, dan kemudian dia bisa mendapatkan keabadiannya. Lihatlah Ye Chen, ada juga keabadian. Oleh karena itu, jika dia ditangkap dan ditekan, Wu Wang Mozun tidak akan mau membunuhnya, dan dia juga akan berpikir untuk menyempurnakannya, mungkin dia akan disempurnakan bersama dengan Zhao Yun. Selama Anda tidak membunuhnya, Anda akan memiliki kesempatan. Anda harus tahu bahwa Tuan Wuxuan telah menghabiskan 500 tahun tanpa memurnikan Zhao Yun. Ye Chen yang abadi, yang adalah seorang rekan praktisi, juga merupakan guru yang sangat menentang.
Oleh karena itu, tahun-tahun sebelum dimurnikan adalah kesempatan untuk kembali, dan kombinasi antara keabadian dan keabadian pasti memiliki kekuatan ilahi yang tak terduga. Oleh karena itu, di antara banyak dewa yang hadir, Ye Chen memang yang paling cocok, dan kebanyakan dari mereka akan hancur jika digantikan oleh makhluk tertinggi lainnya. Namun, metode ini tidak diragukan lagi merupakan pertaruhan besar. Jika Anda memenangkan taruhan, semua orang akan dengan senang hati menyelamatkan Zhao Yun. Jika Anda kalah taruhan, Anda akan kehilangan segalanya. Ini bukan lelucon, kata Tianzun Sura dengan ringan, dan melirik Ye Chen. Hari pertamaku keluar untuk hangout. Ye Chen melipat tangannya dan menatap Chang Miao. Cahaya abadi berkedip dari waktu ke waktu, dan dia bisa merasakan Zhao Yun, atau dengan kata lain, dia bisa merasakan keabadiannya. Apa yang dikatakan para dewa benar, kerjasama abadi memang memiliki kekuatan ilahi yang tidak terduga, seperti ini, sejak dia melanjutkan jalan Taiko, dia tahu bahwa perpaduan abadi dengan permaisuri akan menghancurkan kekuatan tersebut. Selama Zhao Yun diselamatkan, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk keluar, dan Yao Qi ada di luar, jadi dia bisa membantunya di Mengmeng. Bagaimana melakukannya, aku akan mendengarkanmu. Suan yang tertawa, dia masih menghancurkan kenari, dan dia diusir oleh Luna, dia suka makan kenari. Bagaimana melakukannya, bekerja sama tanpa syarat. Kuang Yingji menyesap anggur, tampak serius. Tunggu. Ye Chen berbaring di pangkuan Jining Suang lagi. Dia ingin pergi ke sana, tapi dia tidak bisa bodoh. Setidaknya, dia akan meremajakan dirinya terlebih dahulu. Implikasinya, semua makhluk tertinggi tentu mengerti, peremajaan begitu menakutkan, jika sudah di puncak, dewa tertinggi tidak bisa keluar, siapa yang bisa check and balance. Ketika datang ke peremajaan, semua dewa melihatnya. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Ye Chen seperti ini, tampaknya keadaan ini tidak mudah untuk dihancurkan. Setelah melihatnya, memang demikian. Tidak sedikit tuan tua yang hadir, dan tidak ada yang bisa menemukan petunjuknya. Itu seharusnya semacam pemenjaraan, tapi saya tidak tahu kekuatan apa yang harus ada untuk memecahkannya. Tunggu. Para dewa duduk lebih damai, dan pikiran mereka jernih. Dibandingkan dengan sebelumnya, tidak ada yang bisa dilakukan. Sekarang setidaknya ada arah tertentu, dan petualangan adalah suatu keharusan. Gunung-gunung jatuh ke dalam keheningan. Semua dewa tidak bisa berkata apa-apa, menatap Ye Chen sepanjang waktu, belum lagi yang tertinggi muda, bahkan dewa tua menunjukkan kekaguman, mampu menyadari orang kejam yang abadi dan tak tertandingi, Zhao Yun adalah, dan Ye Chen juga. Tuan. Ketenangan itu dipatahkan oleh kata-kata Ruo Sui, tetapi Tuan yang dia panggil bukanlah Dewa Bulan, tetapi yang lain, yaitu Kaisar Abadi. Menemukannya. Luna bertanya dengan tergesa-gesa. Borneo Demon Realm. Ruo Sui mengangguk dengan pasti. Gadis muda bisa melakukannya. Ye Chen juga duduk, menatap Ruo Sui lagi, dia pasti memiliki semacam kekuatan supernatural bawaan, menemukan seseorang pastilah suatu keharusan. Kembali ke dunia abadi, ketika para dewa diculik, begitu banyak kaisar surgawi tingkat puncak gagal menemukannya. Ruo Shui menemukannya sekilas ketika dia tiba, dan mungkin, dia harus mewarisi pendahulunya. Oh Luo, kamu sangat berani. Moongat mendengus dingin, matanya memancarkan rasa dingin, dan dia tahu siapa itu tanpa bertanya. Bekerja. Sura Tianzun berkata dengan acuh tak acuh, lalu bangkit, mengambil Suanyang dan Peramal. Banyak makhluk tertinggi muda juga dimasukkan ke dunia kecil, dan Dewa Bulan juga mengambil makhluk tertinggi lainnya. Keduanya bergandengan tangan dan menghilang dalam sekejap. Jelas, dia sedang menuju Boluo Demon Realm. Lihat, Ye Chen juga berdiri. Ketika pria ini bangun, tangannya tidak terlalu jujur, dan dia meraih bagian tertentu dari istrinya. Berkat penampilannya sebagai seorang anak, jika dia dalam keadaan normal, maka gambar pasti lebih harum. Yao Qi tersipu, meskipun dia adalah seorang kaisar yang sepi, dia masih dilindungi oleh seorang wanita, dan dia masih kutu buku itu. Di pegunungan, tidak ada tanda-tanda orang. Seseorang akan menderita. Dalam kegelapan, tampaknya ada pepatah kuno, dan itu juga merupakan dewa tua, tetapi itu adalah dewa tertinggi. Ini benar, sekelompok orang yang kejam, melihat alam dewa, kecuali untuk alam dewa tertinggi dalam jumlah terbatas, mereka akan menderita kemanapun mereka pergi. Borneo, warisan silsilah kuno, bukanlah bintang purba, melainkan benua yang ditangguhkan. Ye Chen telah mendengarnya sendiri. Saya mendengar dari Kuang Yingji bahwa itu lebih besar dari Xuan Huang, saya mendengar bahwa ada dewa tertinggi dalam garis keturunan ini, tetapi sudah lama terkubur, dan ada warisan Boluo. Setelah sekian lama tidak layak, 4 orang memutuskan untuk membuat pertandingan, satu adalah Ye Chen,
yang lainnya adalah Wei Yuesen, yang ketiga adalah pahlawan gila, dan yang keempat adalah Dao Zun. Berbaris. Adapun Jining Suang, dia masih bersembunyi dalam kegelapan, cara dia bermimpi jelas merupakan asisten tingkat dewa, menyeret orang ke dalam mimpi, dan menggunakannya dengan sangat lancar. Itu memang lebih besar dari Xuan Huang. Ye Chen menghela nafas, menatap langit berbintang di kejauhan, ujung matanya adalah benua yang luas. Sejak Huang Dibing, garis keturunan ini telah diturunkan dari dewa tertinggi, dan telah artefaknya sendiri tertinggal. Namun, sejauh menyangkut orang-orang yang tak tertandingi dan kejam ini, tentara Huang Di tidak berguna, mereka sama hebatnya dengan Ye Chen, dan mereka bahkan merebut segenggam dari tangan iblis mimpi. Artefak Kaisar Huang adalah yang tertinggi, tetapi tergantung pada siapa yang menggunakannya, Kaisar Huang masih jauh dari kemampuan untuk menggunakan kekuatannya. Ayo diam-diam, cari Kaisar dulu. Kata Kuang Yingji, menyebabkan keempat orang itu menyipitkan mata, apa yang perlu kamu katakan? Selamatkan orang. Anda harus terlebih dahulu memastikan keamanan Kaisar dan Dewa Abadi. Luna melangkah lebih dulu. Mereka bertiga masuk, tiba-tiba merasakan paksaan dari Kaisar Huang, bahkan jika itu adalah senjata ilahi, itu tidak tertutup, itu sangat kuat dan menakutkan, tergantung di langit, dan pancarannya bersinar di seluruh wilayah Borodemon, untuk melindungi warisan. Menghancurkan payung langit iblis, hal yang baik. Kata Ye Chen, melirik Chang Miao, dan melihat bahwa prajurit Huang Di adalah payung langit iblis, gumpalan hukum, menakutkan dan misterius. Ayo pergi, menjadi pendamping dengan Killing Sword. Bisa diandalkan. Di kuil Brahman. Kata Ruo Shui tiba-tiba, memberikan lokasi. Nyonya tua, keluar untuk menjemput para tamu. Begitu kata-kata itu jatuh, Kuang Yingji berteriak, ini adalah tamu, dan para dewa yang mendengarkannya berkedut, apa-apaan ini, kami tidak datang mengunjungi tempat pembakaran. Dewa Setan Poluo, apakah dia seorang wanita? Gumam Ye Chen, tidak pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi menilai dari nada surat Tianzun, dia mungkin memiliki lebih dari satu pertarungan dengan wanita tua di mulutnya. Semua ini tidak penting. Yang penting adalah orang gila itu menarik perhatian, dan dia, Shenlong Daozun, dan Dewa Bulan telah menyelinap lewat dari sisi lain. Nyonya tua, keluar untuk menjemput para tamu. Melihat tidak ada yang menjawab, Kuang Yingji berteriak lagi, suaranya penuh wibawa dan kekuatan, dan itu menyebar ke seluruh wilayah iblis Boluo, dan ada kilatan petir dan guntur di langit. Episode 3250 Barat Immortal. Ledakan. Gemuruh. Karena dua tangisan hantu dan lolongan serigala Kuang Yingji, Borneo Demon Realm tiba-tiba menjadi ramai, dan terlihat ada setan yang mengamuk di mana-mana. Di setiap lautan darah iblis, ada manusia, atau tepatnya ada dewa, yang mengelilingi mereka dari segala arah, masing-masing kuat dan mempesona. Tes tes tes. Ye Chen mendecakkan lidahnya, dan tidak bisa menahan untuk melihat ke belakang. Benar-benar layak untuk warisan dari dewa yang Maha Esa. Melihat barisan, itu benar-benar tidak besar biasa, ada cukup banyak makhluk tertinggi, ada banyak orang yang dapat berdiri bahu-membahu dengan surat Tianzun, dan bukannya tidak ada orang yang lebih kuat darinya, tapi mereka belum muncul. Dengan barisan yang begitu kuat, tidak heran bahkan menantu perempuan Zhao Yun berani menangkapnya, dia memiliki kepercayaan diri. Ledakan. Gemuruh. Saat berbicara, beberapa sosok berkumpul. Di malam hari, seperti putaran matahari yang menyinari hutan belantara, aura para dewa terhubung, dan aura Tao juga terhubung. Luas dan gemuruh penghancuran, ada banyak visi kehancuran, evolusi satu per satu. Kuang Yingji, kamu tidak dapat menemukan kematian. Ada dewa yang pertama membunuhnya, mengenakan baju besi emas ungu dan membawa tombak emas, setingkat dengan Kuang Yingji, dengan kekuatan luar biasa, dan menghancurkan langit dengan minuman. Aku tidak mencarimu, pergilah. Seorang pria dengan nama belakang maniak benar-benar maniak, dan dia akan mengutuknya ketika dia muncul, tidak peduli siapa dia atau siapa yang dia cintai. Lihat tombaknya. Zijin Demon God berteriak keras, tanpa omong kosong, dia menyerang begitu dia muncul. Anakku. Asura Tianzun mencibir, mengayunkan pisaunya dan naik, dan berkata, di mana temboknya? Pisau dan tombak bertabrakan, dan terdengar suara dentang, dan lingkaran cahaya menyebar ke 8 hutan belantara, menghancurkan 9 langit dan 10 bumi. Lihatlah kedua sisi. Zijin Demon God berbalik ke samping, lengannya meledak, dan tombak di tangannya terjatuh. Melihat Yingji yang gila, dia tidak bergerak. Menang dengan satu pukulan, dia mendapatkan reputasi sebagai orang gila. Sombong. Ada suara dingin, dan ada lebih banyak dewa di segala arah, menghalangi Kuang Yingji di langit. Single up. Baik untuk dikatakan. Dialog kata-kata sederhana, para dewa surga,
Tikus, sekelompok tikus. Teriak Asura Tianzun, memegang pisau ajaib, membuka dan menutup, siapapun dia, hanya meretas dan meretas. Mereka yang memiliki latar belakang kuat secara alami utuh, dan mereka yang berlatar belakang lemah dibunuh di tempat. Retas. Ledakan. 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 Sepotong dunia itu tiba-tiba berubah menjadi kekacauan, medan pertempuran huru-hara tertinggi, non-dewa, siapapun yang masuk akan mati. Engah. 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 Pertempuran ketidaksepakatan itu cukup tragis, dan darah menghujani seperti hujan ringan, mengalir selama 9 hari, ada beberapa makhluk tertinggi di wilayah setan Kalimantan, dan ada juga beberapa pahlawan gila. Dalam hal kesialan, itu pasti Suratianzun, loh, ini pertarungan geng. Ada dewa yang mengepung di sisi baiknya. Dalam kegelapan, ada juga tuan yang gelisah bersembunyi, yang akan selalu keluar tanpa peringatan, dan jika dia menyerang, dia akan musnah. Aku bisa menanggungnya. Ye Chen menoleh ke belakang dan melihatnya sebentar. Pria dengan nama belakang kegilaan telah mendapatkan kembali posisi dewa aslinya. Dia memang cukup mendominasi untuk melintasi langit dan bumi. Kalau begitu, itu adalah kuil Brahman. Guru Tao berkata kepada Ye Chen melalui transmisi suara, Supreme asing. Asing dengan alam semesta ini. Aku mengerti. Ye Chen mengangkat matanya dan melihat ke atas langit. Ada sebuah istana besar yang tergantung, ratusan kali lebih besar dari istana Ling Qiao, megah dan kuat. Ada pola formasi. Bisik Luna, matanya menyipit menjadi garis. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini, dan dia tahu kengerian tempat ini. Dari segi pola formasi saja, itu adalah artefak paling kuat yang bisa membunuh dewa. Satu pikiran. Abadi. Ye Chen berkata dengan tenang, satu demi satu, bunga-bunga di sisi lain mekar dalam kegelapan, dan semacam kurungan juga dibuka dalam kegelapan, untuk membekukan pola yang mengalir. Membeku sesaat, dan ada penyesalan. Pada saat ini, Dewa Bulan dan Taois masuk, dan mereka semua melangkah ke Istana Iblis, diikuti oleh Ye Chen. Melihat sudut mulutnya, darah sudah meluap, dia terpaksa membekukan polanya, dan diserang oleh tentara Huangdi, tapi ini masalah sepele. Rekan Taois, kenapa kamu tidak datang ke sini tanpa diundang? Di aula, ada seorang wanita tua dengan tongkat, punggungnya bungkuk, kulitnya keriput, entah berapa tahun dia hidup, matanya yang sudah tua mendung, dan seluruh tubuhnya penuh dengan nafas mati. Tidak banyak, meskipun dia terlambat, dia kuat dan menakutkan. Dalam pandangan Ye Chen, dia lebih kuat dari Dewa Tua Wuxiang. Di mata tua yang kacau itu, kehancuran dimainkan keluar. Dia adalah Dewa Iblis Boluo, dan wanita tua yang dimaksud Kuang Yingji adalah dia. Serahkan Kaisar Abadi, dan kita akan aman dan sehat. Dewa Bulan berkata dengan tenang, pedang ilahi bersenandung di tangannya, dikelilingi oleh energi pedang nirvana, dia sudah bisa mencium aura Kaisar Abadi, yang seharusnya tersembunyi di dunia kecil Kalimantan. Gadis Bulan, dari mana kamu mulai dengan ini? Dewa Iblis Polo tersenyum pelan, dengan sifat iblis, tidak takut pada Dewa Bulan. Itu tidak akan berhasil untuk siapapun. Yang dia takuti adalah Ye Chen. Mereka yang bisa mengolah keabadian semuanya adalah orang-orang yang kejam. Meskipun makhluk kecil itu tidak tinggi, sebenarnya dia adalah yang terkuat dari ketiganya. Dia telah mendengar tentang pengepungan langit berbintang sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, dia dapat melarikan diri hari kelahirannya sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia mengerikan, jika dia benar-benar ingin bertarung, dia bukanlah lawan. Wanita tua, itu nyaman. Dao Zun tersenyum ringan, nafas naga melilit tubuhnya, dan berbagai hukum muncul, yang masing-masing berbentuk naga. Anak naga kecil, aku tidak terlalu menyukaimu. Dewa Setan Poluo tersenyum tipis. Aku tidak suka mendengar kata-kata itu. Dao Zun cukup jujur, merasa kesal, jadi dia meniru pria itu dan mengeluarkan pedang naga emas. Mengenang masa lalu dikecualikan, tidak membiarkan orang pergi. Kata Ye Chen sambil menepuk-nepuk debu di pundaknya. Firaun Wudi Immortal, 3 silakan. Dewa Setan Poluo tersenyum sedikit dan mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Ambil pedang ini dan tukarkan denganmu. Kata Ye Chen dengan santai. Dia mengambil pedang pembunuh, dan dia harus bertarung. Premisnya adalah untuk melihat Kaisar Abadi terlebih dahulu. Mengambil pedang pembunuh kali ini hanyalah kedok. Rekan Taois dari alam semesta luar, aku meremehkanmu. Boluo Demon Venerable menghela nafas, mata lamanya bersinar dengan kecemerlangan, artefak tertinggi. Siapa yang tidak suka? Tentu saja, jika Anda menyukainya, Anda menyukainya. Jika Anda tidak menginginkannya, pedang Dewa Pembunuh berguna. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak dapat menyempurnakan pedang Dewa Pembunuh ini, dan dia harus bekerja keras untuk menyegelnya. Zeng. Dewa Bulan tidak berbicara omong kosong, dan langsung menyerang,
menggambar sungai peri dengan pedang, menghancurkan alam semesta. Po Luo mencibir dan menghapusnya dengan telapak tangan. Bersenandung. Dao Zun datang untuk membunuh, dan pedang itu menghancurkan yang mati. Melampaui. Po Luo Demon Venerable berkata dengan tenang, dan dengan satu telapak tangan, Dao Zun terlempar ke belakang, dan bahkan nafas naga di tubuh Dao Zun banyak yang terlempar. Ledakan. Ye Chen menghancurkan ketiadaan dengan satu langkah, dan meledak dengan satu pukulan, keabadian dari 8 tanah terlantar, dominasi keabadian. Tinjunya cukup kuat, meski tinjunya kecil, cukup kuat untuk menghancurkan semua mantra. Po Luo mendengus dingin, telapak tangan ketiga telah dipukul, tangan tua yang keriput kering dan tidak berdaging, tetapi ada ukiran karakter segel, setiap pukulan adalah jejak hukum. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan lingkaran cahaya hitam tiba-tiba muncul, dan pilar tembaga di aula berdengung, dan aula bergoyang, dan banyak tempat ditarik oleh hukum keruntuhan dan terbang berapa banyak aturan yang telah digunakan. Melihat mereka berdua, Polo mundur. Tapi Ye Chen ulet seperti monumen, dan dia memenangkan konfrontasi singkat. Bagus sekali. Sudut mulut Polo sedikit melengkung, dan begitu dia memikirkannya, dia melihat seberkas cahaya hitam jatuh lurus ke bawah dari puncak-puncak Changmiao. Ada Huang Di Wei, sangat mendominasi. Luna dipukul mundur. Taois Shenlong juga terlempar ke belakang, dan nafas naga yang baru saja pulih banyak terhempas. Hanya Ye Chen yang berdiri diam. Kekuatan prajurit Huang Di tidak akan menghalangi dia, dan fisik suci Huang Gu yang tak terkalahkan dari tingkat yang sama juga abadi, tetapi sulit untuk menyesali prajurit Huang Di.